Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Luar biasa, kita terus ada dalam tuntunan Tuhan. Selamat datang Pak Julius dan keluarga. Puji Tuhan, terima kasih, senang bisa beribadah bersama di tempat ini. Bapak Ibu boleh sampaikan ke kanan kirinya, mari kita mendengar firman Tuhan. Ya, sambil slide saya ditampilkan. Ada hal yang menarik ketika kita melihat apa yang kita imani di dalam Alkitab mengenai Tuhan. Bahwa Tuhan kita yang sering saya katakan adalah Tuhan yang memperhatikan generasi. Dan menjadi tugas tanggung jawab orang percaya, Anda dan saya, yaitu dalam masa hidup kita harus beriman yang teguh, katakan beriman yang teguh. Dan dapat mewariskan iman itu dari generasi ke generasi. Jadi kita tidak bisa menjadi pribadi yang yang penting saya dan orang-orang yang di sekitar saya hari ini bisa hidup baik, bisa hidup taat, setia. Tidak. Tetapi kita punya tugas dan tanggung jawab bahwa dalam kehidupan ini kita perlu mewariskan iman. Katakan iman itu harus diwariskan. Ya, karena itu peran orang tua di tengah-tengah keluarga Kristen itu sangat penting Bapak Ibu. Saya melihat gereja itu adalah salah satu institusi yang dimana beragam generasi ada di situ. Dari generasi senior gitu ya, generasi baby boomer, generasi X, Y, Z, Alpha. Hari ini kalau ada yang baru lahir di tahun 2025, katanya udah masuk generasi Beta. Dan menurut para pakar sosiologi berkata, masing-masing generasi ini punya karakteristik, punya keunikan, punya potensi. Kalau sinergi terjadi, itu luar biasa. Nah, masalahnya di sini Bapak Ibu. Iman harus diwariskan dari generasi ke generasi. Boleh dikode dari tim kalau slide saya apakah bisa ditampilkan atau tidak. Mari kita lihat Yosua Bapak Ibu. Ya, sebelumnya kita hari ini akan berbicara mengenai generasi dan kaderisasi Bapak Ibu. Next slide saya Yosua, kita akan baca kitab Yosua. Yosua ini ditulis ketika Musa sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, membawa Israel keluar dari Mesir, dan pada satu titik Musa harus berpisah, Musa harus terus dorong umat Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan yang melanjutkan kepemimpinan Musa adalah Yosua. Dan Yosua pasal 1 ayat 16 berkata, lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Jadi tidak gampang terjadi sebuah peralihan, sebuah regenerasi tidak gampang Bapak Ibu. Jangankan memimpin sebuah bangsa yang besar. Di tengah keluarga aja kita mau mewariskan sesuatu, katakanlah nilai, katakanlah norma-norma, iman kepada anak-anak kita hari-hari ini tidak mudah. Betul apa betul? Sebagai contoh gereja penyebaran Injil. Mungkin kita sebagai orang tua, kita sangat kuat pegang pengajaran. Kita sudah mengalaminya selama kita hidup. Bahkan mungkin karunia-karunia Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan anak kita bahwa itu benar-benar firman Tuhan,
itu benar-benar adalah pekerjaan Roh Kudus, itu sangat relevan di setiap kondisi zaman dan generasi, itu menjadi sebuah tantangan. Nah, generasi yang Yosua mau pimpin, mereka sudah melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Musa. Dan kali ini mereka harus menerima Yosua menjadi seorang pemimpin baru. Karena itu mereka berkata, aku akan dengerin kamu. Kami akan turut. Tetapi ada satu kondisi yang harus terpenuhi, yaitu kalau memang benar kamu pemimpin yang ditetapkan bagi kami menggantikan Musa, yang pemimpin yang sudah luar biasa hebatnya itu, mereka berkata seperti ini, Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Tahukah Bapak Ibu, dalam sebuah shuffle terjadi sebuah pertukaran. Wajar bila kita dinilai. Wajar bila ada keraguan. Saya kembali contohkan ke dalam kondisi keluarga. Hari-hari ini mungkin kalau di zaman kita dulu dinasihatin orang tua, dibilang pokoknya gini. Masih bisa Bapak Ibu. Orang tua kita sudah melotot, kita sudah ngerti bahasanya itu apa. Kita dibilang, itu sudah ngerti apa yang harus dilakukan, respon yang harus kita berikan. Hebat ya. Tapi hari ini gak tahu. Saya punya anak, ya, tadi barusan aja kami mendapati sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana kalau kita tidak benar-benar memperhatikan dan mengajar mereka, mereka akan memperhatikan dan diajar yang lain. Diajar apa? Media sosial, tontonan YouTube mereka. Dan apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka resapi, itu bisa jadi nilai diri mereka. Itu bisa jadi sebuah pemahaman yang akan mempengaruhi perilaku perkataan mereka. Sehingga tidak gampang untuk mendidik generasi hari ini. Sekali lagi kalau kita tidak memperhatikan, kalau kita tidak benar-benar ajar, mereka akan memperhatikan dan diajar oleh yang lain. Karena itu bagi kita keluarga Kristen, mari Bapak Ibu terutama keluarga-keluarga muda di tempat ini, ayo perhatikan, didik anak-anak kita dengan baik. Dan mereka perlu bukti. Generasi yang Yosua mau pimpin, mereka perlu bukti. Fair lah, adil, wajar, manusiawi. Karena mereka juga gak mau dipimpin dengan yang asal-asal. Karena itu kalau kita mau mewariskan iman, berarti anak cucu kita harus melihat iman yang benar itu juga hidup di dalam kehidupan orang tuanya. Makanya akan susah ketika kita akan melarang anak kita, kamu jangan berbohong, ketika satu kali dia melihat kita berbohong. Kamu jangan merokok ya nak, ketika itu dia melihat satu kali kita merokok. Susah. Generasi ini minta sebuah validasi. Kami akan nurut kamu, Yosua, asal penyertaan Tuhan yang sama itu juga aku lihat dalam kehidupanmu. Oke, kami mewariskan iman itu, saya ganti bahasanya. Asal aku juga melihat iman yang sama hidup dalam hidupmu. Ini yang perlu Bapak Ibu. Sehingga mengapa keluarga Kristen itu penting, kita sebagai orang tua penting. Karena ada orang-orang di belakang kita yang akan melihat. Dan ini yang menarik. Apa yang kita lakukan, itu akan kita wariskan Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan akan kita wariskan. Tuhan itu menjunjung hukum-hukumnya. Itu Alkitab berkata seperti itu. Tuhan mencintai hukum-hukumnya. Artinya apa? Tuhan sudah set satu sistem yang tidak akan berubah. Kalau dia sudah taruh matahari di sini, dia sudah set gimana caranya matahari bisa ada di situ. Oh, dia bikin hukum. Dia set semua bintang-bintang dalam sebuah koordinasinya. Dia sudah bikin hukumnya itu. Salah satu yang mungkin mudah kita cerna dalam hukum gravitasi. Itu Tuhan sudah tetapkan.
Jadi kalau saya lempar ini, dia akan jatuh. Itu sudah Tuhan tetapkan. Dan Tuhan tidak akan dengan semena-mena merubah hukumnya. Maka ayat itu berkata, Tuhan menjunjung tinggi hukum-hukumnya. Tuhan mencintai hukum-hukumnya. Bapak Ibu, tahu siapa yang mendirikan Facebook? Facebook lah, contohnya Facebook. Siapa yang mendirikan Facebook? Mark. Bapak Ibu ada yang punya Facebook? Mungkin sudah generasi senior ya. Hari-hari anak-anak udah jarang main Facebook, biasanya main Twitter, main TikTok, main Instagram gitu ya. Katakanlah Facebook. Siapa Bapak Ibu yang sering lupa password? Terima kasih sudah berpartisipasi. Kalau passwordnya itu dimasukin salah, katakanlah passwordnya itu 12345. Begitu kita masukin 12347, masuk nggak ke akun kita? Nggak akan. Siapa yang menolak sistem? Apa ada orang yang terus neteni gitu? 1234, bukan 7, salah. Salah. Nggak ada orang yang nungguin di balik layar. Semua sudah diatur dengan sistem. Sehingga siapapun dia, ketika dia tidak berjalan, bekerja, beroperasi sesuai sistem itu, katakanlah salah masukkan password, nggak mungkin bisa akses. Even the owner. Password ya nggak bisa, kalau dia lupa password ya dia harus ganti. Dia nggak bisa seenak-enaknya merubah. Karena sudah ada sistem. Tuhan juga gitu Bapak Ibu. Tuhan sudah atur semua sistem. Sudah atur. Kita diampuni, yes diampuni. Kita percaya Yesus Kristus, ya diselamatkan. Tapi hal-hal yang tidak bergerak bekerja sesuai sistem yang sudah Tuhan buat, kita nggak bisa langgar. Tetap harus kita tanggung konsekuensinya, bertanggung jawab akan hal itu. Sebagai contoh, kita anak Tuhan, kita percaya Kristus, yes. Begitu kolesterol kita naik, bisa gak kita ngomong, salib Kristus membebaskan aku dari kolesterol ini, dan aku akan makan sebebas-bebas. Gak bisa Bapak Ibu. Bulan depan cek darah, itu tetap kolesterol tinggi naik. Karena sudah ada sistem di situ. Begitu juga dengan iman Bapak Ibu. Iman kita nggak akan bisa kita wariskan dengan baik. Kalau nggak mereka lihat, itu juga bekerja, kita lakukan, kita junjung tinggi di dalam kehidupan kita. Nah ini yang bahaya. Selama Yosua hidup, dan ia buktikan bahwa penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupannya, bangsa ini aman. Karena ada satu orang yang tetap memastikan bahwa penyertaan Tuhan nyata atas bangsa itu, nyata atas pribadi seorang pemimpin itu, maka bangsa ini aman. Iman bisa diwariskan dengan baik, mereka bisa tahu bagaimana cara beribadah yang baik, mereka bisa tahu bagaimana menjaga kehidupan sesuai yang Tuhan mau, sehingga Tuhan memberkati bangsa ini. Bukan sekedar materi, tetapi bangsa ini dalam kondisi yang aman, tentram. Karena ada satu orang yaitu Yosua yang mau menjaga kehidupannya agar tetap penyertaan Tuhan itu nyata. Tetapi apa yang terjadi di pasal 24? Di pasal 24 mendekati masa akhir hidup Yosua, dan ketika Yosua sudah dipanggil Tuhan, ada sebuah kondisi yang mengerikan. Ayat pasal 24 ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang Israel. Jadi orang Israel tetap beribadah selama masih ada Yosua, selama masih ada
tua-tua yang hidup dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Selama masih ada orang-orang yang menyaksikan, mengalami, dan terus mau memberitakan perbuatan Allah yang hidup, masih ada generasi yang beribadah kepada Tuhan. Yuk kita tangkap ini Bapak Ibu. Berarti penting peran kita sebagai orang-orang yang mengalami, menyaksikan perbuatan Tuhan. Hari-hari ini keberadaan kita penting. Sebuah generasi bagaimana dia beribadah kepada Tuhan, itu bergantung pada orang-orang percaya yang ada di generasi itu. Kalau orang-orang percayanya nggak peduli, kalau orang-orang percaya nggak mau memberitakan, gimana mereka bisa mengenal perbuatan Tuhan yang ajaib? Hanya dengan memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu, dikatakan dalam ayat ini, orang Israel tetap beribadah kepada Tuhan. Karena masih ada orang-orang yang mengalami, yang memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya tarik dalam kehidupan keluarga. Kalau ada di tengah-tengah keluarga kita Bapak Ibu, yang dalam kondisi apapun tetap memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang pernah ia alami dalam kehidupannya. Masih ada harapan. Di tengah keluarga itu pujian penyembahan yang benar, ibadah yang benar kepada Tuhan yang benar itu terjadi. Dan saya merindu itu terjadi di tengah keluarga kita. Dan karena itu kalau kita sama-sama merindukan hal tersebut, kita nggak bisa lemparkan tanggung jawab itu ke orang lain. Siapa yang membangun altar di tengah-tengah keluarga kita, kita nggak bisa lempar itu ke orang lain. Katakan, itu tanggung jawab saya. Selama ada orang-orang yang ambil tanggung jawab itu Bapak Ibu, sebuah generasi, bukan cuma satu keluarga kecil, tapi nggak ada generasi, nggak ada bangsa kalau keluarga tidak berkualitas. Karena sebuah bangsa disusun dari keluarga-keluarga. Indonesia mau menuju masa emas. Indonesia mau menuju sebuah kondisi bonus demografi. Tapi bayangkan bagaimana kualitas bangsa kita kelak kalau unit terkecilnya yaitu keluarga tidak memiliki kualitas yang baik sebagai warga negara yang baik. Hari ini Bapak Ibu ada tagar yang sangat viral. Apa itu? Kabur aja dulu. Ya banyak sudut pandang Bapak Ibu. Saya pribadi mendoakan, gak apa-apa, tapi satu kali kelak kalau kamu sudah sukses diberkati, ya ingat bangsa. Buka lapangan pekerjaan atau bagaimana, kita tetap doakan. Tapi bayangkan Bapak Ibu, betapa pentingnya warga-warga negara Indonesia yang baik itu muncul. Dari mana? Ya dari tengah-tengah keluarga. Kenapa tidak kita berdoa dari tengah-tengah keluarga kita? Lahir pribadi-pribadi yang bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Dan riset sudah membuktikan Bapak Ibu banyak kaitannya. Bagaimana kualitas kerohanian seseorang itu mempengaruhi tindak lakunya di masyarakat. Itu sudah banyak risetnya Bapak Ibu. Nah karena itu mari, penting sekali kita sebagai orang Kristen, keluarga Kristen kita memperhatikan ini. Ambil tanggung jawab, ambil sebagai komitmen bahwa dalam keluargaku aku mau jadi teladan. Aku mau mewariskan iman yang baik. Coba dilihat gambarnya. Zaman dulu Bapak Ibu mungkin gak seperti sekarang. Kalau hari ini Bapak Ibu ketika bangsa Israel berjalan, lalu ada pilar api, hal-hal mujizat mungkin kita rekam. Cekrek, cekrek. Kita akan postingkan dan menjadi kesaksian. Dulu gak ada kayak gitu. Sehingga kalau mau adanya kesaksian, orang harus ngamati dengan benar, orang harus alami dengan benar, dan dia ceritakan. Hari ini kita sudah gampang capture, cekrek, cekrek, cekrek. Kita upload di media sosial, pertanyaannya kita sudah ceritakan gak isinya apa. Dan paling penting sudahkah kita ceritakan itu ke tengah
keluarga kita, di tengah keluarga kita, ke pasangan kita, ke anak cucu kita. Hari ini firman Tuhan sedang membuat kita refleksi. Maukah kita mewariskan iman? Salah satunya adalah ceritakan. Next, berikutnya. Nah, sesudah orang-orang di zaman Yosua habis, Yosua sudah dipanggil Tuhan, para penatua, ring satunya Yosua juga sudah dipanggil Tuhan. Lalu orang-orang yang ada di zaman itu yang melihat perbuatan Tuhan, yang menyaksikannya juga sudah dipanggil Tuhan. Muncullah generasi lain. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10-11 berkata, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan, ini sudah selesai. Kita beranjak dari kitab Yosua, kita masuk ke kitab Hakim-Hakim. Di mana terjadi transisi, generasi berganti, celakanya iman gak berhasil diwariskan. Apa yang terjadi? Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Bagaimana kok bisa terjadi angkatan yang lain? Mengapa bisa terjadi? Kemungkinan iman tidak pernah diberitakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan cara memberitakan iman waktu itu gak relevan dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Gak nyambung. Dan tidak ada lagi pembuktian. Sehingga mereka generasi yang baru ini compare. Susah ya. Katanya kalau mau diberkati Tuhan tuh harus doa. Tapi sekarang ada hal yang instan kok. Terus gak ada orang yang menekankan pentingnya doa. Ya pasti generasi yang baru ini gak milih doa, gak menarik doa itu. Apa itu bahasa roh ya? Kok rasanya aku tambah canggung, kayaknya aku gak bisa dapat. Kalau gak ada orang yang terus mengatakannya, mempraktikannya, gak ada dorongan untuk membuat mereka rindu mengalami kuasa Tuhan, ya sudah. Generasi akan memilih, generasi diperhadapkan. Bapak Ibu tahu gambar ini? Ini gambar apa? Radio. Oh, yang baru-baru sabar ngikutin ya, generasi muda. Ini gambar radio. Zaman dulu ini populer banget. Orang mau dengerin hiburan lewat radio, denger berita lewat radio. Hari ini masih mau pakai nggak radio model seperti ini? Kayaknya enggak. Tapi coba ada orang pecinta barang-barang kuno. Mereka terus menyuarakan. Radio ini memfokuskan Anda tidak dengar berita yang lain. Berita yang sudah terfilter oleh para penyiar radio. Gak ada hoaks. Mungkin dari 100 orang yang benar, yang dengar, 1 bisa jadi pecinta radio lama yang baru. Bawahnya gambar apa Bapak Ibu? Telepon rumah. Nunggu muter kembali, baru muter lagi ya. Saya sempat pakai. Nunggu muter lagi, baru bisa dial nomor yang baru. Lama. Generasi yang baru tinggal telepon mama. Langsung nyambung. Gak pakai 0. Lama. Kalau gak ada yang memberitakan, udah pasti ketinggalan ini. Lihat Bapak Ibu bagaimana iman bisa menjadi hal yang sangat jadul. Hal yang orang pikir gak relevan. Kalau gak ada orang-orang yang antusias. Mengatakan kamu perlu taat sama Tuhan nak. Kamu perlu kejar Roh Kudus itu ada diam dalam hidupmu nak. Itu akan tertinggal. Karena ini ceritanya kita ngomong generasi. Entah berapa tahun dari sejak zaman Musa ke zaman generasi ini. Orang Israel mungkin sudah punya teknologi bagaimana membajak sawah. Bagaimana membuat perairan. Memang Tuhan berkati mereka. Tetapi kalau nggak ada yang memberitakan hal esensi yang tadi saya bilang tentang iman. Iman akan menjadi sebuah pilihan bukan keharusan Bapak Ibu. Oh yes,
That's in your era. Aku punya dunia baru. Kok kayaknya nggak relate. Nggak berhasil ditransferkan. Dan di sini kita lihat peran keluarga Kristen penting sekali. Kalau saya orang asing, saya ngomong sama orang asing, kita asing Bapak Ibu. Dia nggak akan mudah terima saya. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan nggak mudah terima. Tapi kalau ada hubungan dan perkenalan, transfer akan lebih mudah. Dialog komunikasi akan lebih mudah. Bayangin kalau sejak kecil, papa dan anak sudah ngomongin tentang iman. Papa terus kasih tahu iman, papa terus anak itu dari masa kecil punya kekaguman sama papa. Itu yang harus terjadi ya Bapak Ibu. Dan sejak kecil ditanamin. Nggak asing. Sehingga besok mereka nggak jadikan iman itu pilihan. Iman itu warisan. Kenapa saya pakai kata warisan? Hampir di setiap keluarga kalau dengar warisan itu gimana? Wow, hal yang harus dijaga. Hal yang harus dihargai. Hal yang harus dihormati. Hal yang harus terus diturunkan. Jadikan iman itu warisan berharga di tengah keluarga kita Bapak Ibu. Bukan pilihan. Katakan iman itu warisan. Bukan pilihan. Ya, kita sebagai keluarga Kristen harus jadikan iman itu something yang sangat berharga. Yang akan kita wariskan ke anak cucu kita. Sehingga generasi yang ini tidak bangkit di tengah keluarga kita Bapak Ibu. Dan karena itu kita butuh kasih karunia Tuhan. Ketika mereka semua sudah gak ada, bangkitlah sudah mereka itu angkatan yang lain. Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel, apa yang disampaikan Bapak Ibu? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Yesus berkata bahwa siapa yang bisa mengenal Bapa Bapak Ibu? Kalau enggak disingkapkan. Dan itu disingkapkan di dalam Yesus. Jadi akses kepada Tuhan hari ini bukanlah akses yang misterius lagi karena sudah disingkapkan dalam Kristus Yesus. Nah pertanyaannya, siapa yang akan sebarkan itu ke orang lain? Ke anak kita, ke keluarga kita, ya kita dulu Bapak Ibu yang sudah memahami hal tersebut. Saya melihat ini menjadi hal yang penting, karena kalau kita tidak benar-benar sama-sama punya semangat ini Bapak Ibu, bagaimana iman itu adalah warisan dan harus terus diturunkan, kayaknya kita kalah langkah. Kita memperbaiki yang lain di luar, tapi ternyata yang Tuhan sudah set di dalam, itu tidak sama-sama punya keyakinan ini. Akhirnya apa? Tinggal tunggu waktu dari dalam ini yang harusnya keluar, malah dari dalam yang jadi sama dengan yang di luar. Yang harusnya dari dalam ini merubah yang luar, tapi karena gak ada iman yang diwariskan, jumlah yang di luar bertambah justru dari orang yang di dalam. Artinya ada orang-orang yang tidak percaya akan iman yang benar, gak ada yang memberitakan, sehingga mereka lebih memilih beribadah kepada para Baal. Lihat Bapak Ibu, kalau gak ada orang-orang yang mempromosikan Tuhan dengan baik, mempromosikan iman yang benar dengan baik, mereka akan memilih beriman kepada Tuhan yang lain. Apakah kita mau membiarkan hal ini terjadi di dalam keluarga kita? Pasti tidak Bapak Ibu. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Ayo sama-sama, tentu semuanya bukan karena kuat gagah kita Bapak Ibu. Biar kasih karunia Tuhan Roh Kudus yang bekerja pada waktunya. Tapi paling tidak ayo sama-sama adopsi hal ini Bapak Ibu. Saya mau jadi pribadi yang berdiri untuk keluargaku agar iman itu bisa diwariskan. Next slide saya.
Kejahatan generasi bukan soal kemanusiaan tetapi ketuhanan. Paling tidak ini yang saya amati Bapak Ibu. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18 berkata, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Ini pola yang terus berulang. Kalau Bapak Ibu baca kitab Hakim-Hakim, ada Abah sudah sampai kitab mana ya Ibu Yohana? Sudah selesai ya? Mau angkatan baru lagi berarti ya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Hakim-Hakim punya pola. Begitu bangsa ini berubah setia, Tuhan izinkan masalah datang. Begitu masalah datang, mereka menjerit kepada Tuhan. Begitu mereka menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong dengan menghadirkan pemimpin yang baik. Tetapi setelah ditolong, kondisi baik, mereka berubah setia lagi kepada Tuhan. Sama hari-hari ini ada sebuah statement yang menarik. Generasi yang susah melahirkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat melahirkan generasi yang aman dan nyaman. Generasi yang aman dan nyaman menghasilkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah melahirkan generasi yang susah dan terus bolak-balik. Bolak-balik di situ. Nah, karena itu mari kita lihat bagaimana firman Tuhan bisa terus menjadikan kita generasi yang kuat, Bapak Ibu. Kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Lihat, ketika satu generasi kecolongan Bapak Ibu, untuk membenahinya itu kita sangat susah. Jadi lebih baik kita ketat di awal Bapak Ibu. Katakan ketat di awal. Lebih baik jadi orang tua yang ketat di awal. Didik di awal. Arahkan di awal sejak dini. Maka pelayan generasi di tempat kita mengundang Bapak Ibu yang punya putra putri sejak dini. Ayo sama-sama bawa untuk bertumbuh dalam pelayan generasi. Ada gereja anak, ada youth. Ayo bawa sedini mungkin Bapak Ibu. Karena kalau sudah kecolongan, itu ngomongnya bukan satu pribadi, tapi satu generasi. Satu generasi. Dan karena itu saya ingin membawa kita pada sebuah pemahaman ini. Kalau sudah ngomong keluarga, berarti pernikahan itu penting Bapak Ibu. Dan saya mendorong setiap kita, anak-anak muda, cari pasangan yang sepadan. Cari pasangan yang seiman. Satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, itu biarlah terjadi. Yang penting kuat di awal dulu. Karena nanti tantangannya banyak, variabelnya banyak. Kalau sudah kecolongan, itu yang menjadi pertaruhannya satu generasi. Jangan karena cinta, cantik, posisi, kita tukarkan iman kita. Oh ngeri, pertanyaannya nanti anak kita akan menjadikan iman pilihan. Aku mau ngikut iman papa atau iman mama. Jadi mari dari hal ini ketika kita melihat keluarga Kristen itu penting, maka kita juga setuju pernikahan itu penting. Maka pernikahan anak-anak Tuhan harus dalam kondisi pasangan yang sepadan. Gak apa-apa papa mama, kuatin. Saya senang ketika mendengar ada keluarga yang berkata, oh saya gak setuju sama pasangannya Pak. Kenapa? Karena gak seiman. Oke, good. Kuatin dulu di awal. Kalau memang ada misi-misi, ya Pak saya akan bawa dia ke Kristus. Wah ini perlu didampingi dengan baik ini. Karena kalau enggak justru mental nanti Bapak Ibu. Penting, mari kita jaga, ketatkan di awal karena ini ngomong soal generasi. Begitu kecolongan di awal Bapak Ibu, wah resikonya adalah satu generasi yang hancur. Dan generasi yang hancur akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang gak baik. Yang jahat, kitab kita itu sudah membuktikannya. Ada sebuah bangsa yang dia ketika kerohanian, ketuhanan tidak menjadi nomor satu. Yang diwarnai adalah kejahatan demi kejahatan. Nah bayangin Bapak Ibu gimana bisa membangun hal yang baik. Kalau kejahatan yang menguasai kota itu. Gimana bisa membangun
sebuah hal yang baik. Kalau karena kejahatannya mereka Tuhan tidak lindungi, Tuhan izinkan bangsa-bangsa lain menghancurkan mereka. Gimana? Jadi tidak ada kondisi membangun kalau perlindungan Tuhan, berkat Tuhan tidak nyata di tengah-tengah generasi kita. Kita tidak bisa punya upaya untuk membangun kalau tidak ada perlindungan, berkat-berkat Tuhan di tengah keluarga kita. Nggak bisa. Bertahan aja sulit. Apalagi mau membangun. Israel pada waktu itu, mereka belum jadi Israel mungkin ya. Bangsa ini pada waktu itu Bapak Ibu, umat pilihan Tuhan pada waktu itu, mereka nggak bisa membangun. Kenapa? Mereka jahat, Tuhan tidak berkati mereka, Tuhan izinkan musuh menghancurkan mereka. Lahan sudah jadi, sudah siap tuai, Tuhan izinkan musuh merampas. Nggak ada kondisi gimana bisa membangun. Lihat kalau nggak ada perlindungan Tuhan, nggak ada berkat Tuhan di tengah keluarga kita, jangankan membangun, gimana nanti kita pikirkan ya, keluarga kita ini nanti kita sayang. Bayangkan nanti kita kalau sudah kakek nenek. Ya, saya senang membayangkan itu. Anak-anak sudah dewasa, mereka sudah sekolah. Itu hanya impian Bapak Ibu. Kalau nggak ada perlindungan dan berkat Tuhan. Itu hanya angan-angan aja. Kalau nggak ada perlindungan dan berkat Tuhan. Dan celakanya kalau kita justru jadi pintu dosa masuk, wah habis Bapak Ibu. Dan ingat bukan hanya di generasi kita. Generasi anak cucu kita bisa mengalami hal yang sama. Jadi mari Bapak Ibu, ayo sama-sama yuk. Ingat kejahatan generasi bukan soal kemanusiaan tapi soal ketuhanan. Karena itu tugas kita sebagai orang percaya, ayo. Bawa keluarga kita punya iman yang benar kepada Tuhan yang benar. Next slide saya. Karena itu semakin lama kita memperhatikan generasi, semakin kita pupuk hal-hal yang gak baik, dan tinggal tunggu waktunya, boom, meledak Bapak Ibu. Semakin kita tidak perhatikan, saya tadi sudah bilang, kalau kita semakin gak perhatikan, gak semakin ajar, generasi itu akan belajar dan memperhatikan hal yang lain. Kalau enggak sejak dari sekarang ada orang tua yang ngomongin anaknya dari kecil, maka anak akan diajar dan diperhatikan oleh hal yang lain. Di tengah isu generasi, kenapa ada anak-anak muda yang menyerahkan dirinya kepada pergaulan yang enggak baik? Karena ada sebuah riset mereka bilang, aku enggak temukan sayang di rumah. Aku enggak temukan perhatian di rumah. Ketika mereka dengar ada hal lain yang bisa memuaskan hal itu, mereka kantil, mereka ngikut, mereka terperangkap, mereka tahu ada dampak gak baik sebenarnya aku di sini, tapi aku gak punya kuasa karena mereka memberikan apa yang aku butuhkan, yang aku gak dapat di rumah. Bayangin Bapak Ibu, betapa kerusakannya sudah sangat fatal. Kalau semakin lama kita biarkan. Kalau semakin lama kita acuh tak acuh. Kita gak bisa berpikir begitu, oh nanti dia dewasa. Ada waktunya dia nanti kenal Tuhan. No, tidak. Pertanyaannya sebelum benar dia kenal Tuhan, dia kenal siapa dulu? Dia kenal apa dulu? Itu menjadi tanggung jawab kita, gereja pun. Saya melihat ini menjadi sebuah tanggung jawab besar buat gereja. Kita gak bisa jaga mereka 24 jam, ya gak bisa. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya bisa yang kita lakukan Bapak Ibu. Semakin cepat semakin baik. Karena semakin lama, ini kan gini ya Bapak Ibu, kita sedang dalam misi. Nah kabar baiknya, musuh kita juga dalam misi Bapak Ibu. Mereka punya misi. Kenapa hari-hari ini teknologi Bapak Ibu? Bagi di angkatan saya aja, dulu tampilan user interface, tampilan pemakai teknologi itu masih nggak sebagus yang sekarang itu di zaman saya. Desain dari sebuah tampilan sosial media, akses tombolnya itu masih membingungkan di zaman saya.
Tapi hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, anak-anak udah tahu kalau ada segitiga gini, itu YouTube. Tinggal dia tekan play, dia sudah tahu. Kenapa? Karena orang-orang yang produsen dari teknologi ini, mereka memang menyasar bagaimana teknologi itu bisa dipakai dengan mudah, bahkan sejak kecil. Sejak anak-anak pokoknya sudah lihat tombol ini YouTube, tekan aja itu. Baby shark du. Ya, gampang banget sekarang. Mereka sudah bisa akses itu, bahkan mungkin mereka yang ngajarin kakek neneknya. WhatsApp ini yang ini loh opa. Ketiknya di sini oma. Udah, kok nggak kekirim nak? Oma belum tekan send. Hari ini teknologi memang disasar sampai ke anak-anak. Dulu zaman kita rokok Bapak Ibu. Rokok dulu mungkin orang-orang dewasa, tapi di zaman saya sudah dikenalin ke anak-anak. Kenapa? Kalau dari kecil dia sudah pakai rokok, maka tahun-tahun ke depan, katakanlah 20-30 tahun dalam hidupnya kalau dia nggak lepas rokok, maka dia akan menjadi konsumen loyal, konsumen tetap dari perusahaan rokok. Disasar sejak kecil. Ini misi Bapak Ibu. Kenapa kita nggak pakai ini? Bagaimana kita bisa promosikan dengan baik iman, bagaimana kita bisa perkenalkan iman sejak kecil sehingga dia tidak akan melenceng kemana-mana. Banyak tawaran menarik di sana sini, tapi kalau dia sudah jadi konsumen loyal, sudah tahu iman, sudah mengecap kebaikan Tuhan. Alkitab berkata, arahkan anak muda sejak dini sehingga dia tidak melenceng ketika dia dewasa. Sejak dini Bapak Ibu, mari dukung gereja kita Bapak Ibu ketika kita mau pelayanan generasi, orang tua dukung, amin. Orang tua semangat untuk mendukung, amin. Karena ini dengan bagaimana iman bisa diwariskan sejak dini. Next slide saya. Nah tantangannya adalah sekarang, ya ini tantangannya. Di zaman itu di konteks kitab Hakim-Hakim, kitab Yosua, tantangannya ada masa. Ada sebuah batasan waktu. Dan karena ada masa, ada batasan waktu, kita harus lihat topik kaderisasi. Kaderisasi itu proses, kaderisasi itu ada persiapan. Yang harus sudah dimulai dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Sehingga nanti ada orang-orang yang tetap tampil. Menjadi Yosua baru, menjadi penatua yang baru, menjadi orang-orang yang tetap mengalami dan menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar dari zaman ke zaman. Saya nggak bisa dalami hal ini. Saat ini Bapak Ibu saya nggak bisa menjabarkan lebih dalam. Tapi next slide saya. Intinya kita harus membangun. Kalau mau dikatakan generasi tangguh, ciri-cirinya adalah dia membangun Bapak Ibu. Katakan generasi tangguh pasti membangun. Nah teknologi roket Bapak Ibu menjadi salah satu teknologi yang sekarang dikatakan salah satu puncak pencapaian teknologi. Di mana orang bisa melihat kok bisa ya. Ada sebuah benda yang kita luncurkan boom, menembus atmosfer, meninggalkan bumi sampai ke luar angkasa. Itu sekarang hari-hari ini jadi salah satu teknologi yang paling canggih. Incaran. Kalau kita lihat tokoh-tokoh dunia banyak yang tertarik mengembangkan industri seperti ini Bapak Ibu. Generasi yang tangguh pasti yang membangun. Dan gak mungkin Bapak Ibu bisa punya kesempatan gimana cara bangun roket kalau masih disibukkan sama permasalahan-permasalahan yang sehari-hari. Permasalahan-permasalahan yang menyita emosi, tenaga, merusak damai sejahtera, sukacita. Nggak mungkin punya impian membangun roket. Keluarga kita kalau masih dihajar, masih berantakan dengan masalah-masalah untuk membangun keluarga yang harmonis, nggak mungkin ada lahir generasi tangguh Bapak Ibu. Gak mungkin, ini harus saya sampaikan.
Karena saya mau kita semua membangun sebuah keluarga Kristen yang tangguh. Amin. Supaya kita melihat anak cucu kita perkasa di bumi. Firman Tuhan Allah itu benar-benar terjadi dalam keluarga kita. Dan gak mungkin bisa ada anak cucu yang perkasa di bumi kalau keluarga Kristennya, keluarga kita hari-hari ini masih berantakan, masih belum tertata, masih tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Akan sangat sulit Bapak Ibu. Kondisi bisa membangun seperti ini harus ada pagar perlindungan berkat Tuhan. Dan itu hanya ditujukan kepada generasi, kepada keluarga yang dalam hidupnya mau terus alami dan memberitakan firman. Yang terus mau menjaga agar hidup dalam hadirat Tuhan. Yang mau terus mewariskan iman yang benar. Gak bisa Bapak Ibu, kalau kondisi masih kacau balau, bertahan aja susah. Apalagi mau membayangkan sayang. Besok kita sampai kakek nenek ya. Sampai aku sudah gak bisa bilang I love you. Tapi I love you. Udah habis giginya. Tapi jangan-jangan giginya udah habis duluan sebelum kakek nenek. Gak bisa Bapak Ibu, itu hanya agak sekedar impian. Ya siapa di sini yang gak punya tantangan dalam keluarga Bapak Ibu? Pasti. Tapi sekali lagi kalau ada berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Anda bukan hanya dimampukan bertahan, tapi bisa membangun. Sekali lagi saya katakan, kalau ada pagar, ada perlindungan, ada berkat Tuhan. Kita bukan sekedar bertahan. Yang datang dengan pasangannya katakan, kita bukan sekedar bertahan sayang. Kan capek ya kalau bertahan terus gitu ya. Capek loh. Apa gak capek? Kalau alasan kita ada di tengah-tengah keluarga adalah, aku cuma mencoba bertahan. Wih. Kamu gak tahu aja. Capek Bapak Ibu, kasihan. Kita juga pasangan dengar itu kan sedih ya. Tapi kalau kita sudah next level, kita sudah lalui itu, lalu kita punya, aku di sini karena aku berkomitmen membangun dengan, woi. Ayo kita ke sana Bapak Ibu. Ayo kita bawa keluarga kita ke sana. Generasi yang tangguh pasti membangun. Keluarga yang tangguh pasti membangun. Masalahnya tetap ada tapi Tuhan mampukan kita. Kita didesain bukan cuma untuk bertahan, tapi membangun. Karena itu mari. Nehemia ini adalah salah satu tokoh yang bagus. Di mana dia ngalamin transformasi. Dia seorang bartender kerajaan, dia seorang waiters kerajaan, juru minuman yang melayani langsung minuman raja. Tapi satu ketika dia harus alih profesi, shifting. Karena dia tahu ada hal yang luar biasa yang Tuhan tanam, yang dia harus kerjakan, yaitu membangun reruntuhan Yerusalem. Membangun tembok Yerusalem, penting tembok itu. Karena kalau nggak ada, Yerusalem akan sekedar menjadi ocehan, menjadi hinaan, dan musuh bisa saja masuk dan orang-orang akan tidak bisa membangun kalau nggak ada tembok. Karena itu Nehemia lihat hal ini, dia shifting, dia alih profesi. Dia berubah. Karena dia tahu ada hal yang lebih penting yang harus ia kerjakan, membangun tembok. Tantangannya banyak. Yerusalem waktu itu ditinggal, kota-kota ditinggal. Orang-orang pilihan menjadi tawanan. Dan tapi Nehemia punya sebuah komitmen, dia harus bangun kota itu. Dia balik, dia lihat kondisi, dan di sini membangun gak bisa sendiri. Dia kuatkan iman dari orang-orang Yerusalem di kota reruntuhan dan ditinggalkan itu. Apa yang ia katakan? And I told them of the hand of my God. Aku berkata kepada mereka tentang tangan Tuhanku yang begitu baik nyata atasku. Dan juga bagaimana aku mendapat izin dari raja. Kita baca ayat ini dalam versi Indonesia dulu. Nehemia 2 ayat 18 supaya kita nangkap hal ini Bapak Ibu. Nehemia 2 ayat 18. Ketika kau beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku
yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap. Ciri-cirinya sama. Harus ada pembuktian penyertaan Tuhan, itu nyata dalam kehidupan kita. Supaya generasi melihat benar. Orang ini ngajak melakukan sesuatu yang tidak mudah. Tapi benar ada buktinya, penyertaan Tuhan nyata. Apa yang dibuktikan? Kok bisa dia dapat izin dari raja untuk membangun? Kok bisa dia dapat izin dari raja? Berarti benar ada tangan Tuhan yang menyertai dia. Anak cucu kita perlu bukti. Kalau dia mau mengambil, mewarisi, menerima iman itu, dia harus tahu value-nya apa ini buat aku. Untungnya apa aku harus jadi orang Kristen, Pak? Untungnya apa aku harus taat beribadah. Kalau dia tidak bisa lihat keuntungan itu juga kita nikmati, kita alami, kita rasakan, kita percaya dalam hidup kita, akan sangat sulit mereka menerima. Dalam membangun, penyertaan Tuhan harus benar-benar nyata Bapak Ibu. Nehemia bilang, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dia buktikan dengan perkataan raja, apa yang terjadi respon rakyat. Kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Balik ke terjemahan ASV, ke slide saya. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Sebelum ini. So they strengthened their hands for the good. Ketika Nehemia bilang, betapa murah tangan Tuhan Allahku menyertai aku. Efeknya apa Bapak Ibu? Tuhan menguatkan tangan orang-orang itu untuk sama-sama membangun. Mereka orang-orang yang lemah, mereka orang-orang yang ditinggalkan. Mereka tidak masuk golongan orang-orang pilihan yang dibawa menjadi orang tawanan. Yerusalem dalam kondisi yang runtuh, kondisinya sangat sulit. Tetapi ketika ada orang yang tampil, menyatakan ada tangan Tuhan yang menuntun, tangan Tuhan yang menolong. Tangan mereka dikuatkan Bapak Ibu. Mereka menguatkan tangan mereka, mengerjakan pekerjaan yang baik. Lihat Bapak Ibu, pentingnya penyertaan Tuhan. Kita tadi berbicara tentang generasi, kita bicara tentang kaderisasi. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya, semua itu hanyalah angan belaka. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan menyertai Anda dan saya. Tinggal bangkit Bapak Ibu, bangkit, perkatakan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya kita memang alami sebuah tantangan. Bahkan di ayat sebelumnya Nehemia bilang gini, kamu sudah melihat, kamu sudah mendengar gimana Yerusalem menjadi cemoohan. Ada problem, ada tantangan, ya. Tapi harus bangkit orang-orang yang menyatakan ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Sehingga orang yang mendengar tangan mereka dikuatkan. Dan baru setelah tangan mereka dikuatkan, mereka bisa melakukan hal yang baik. Mereka membangun. Jangan patah semangat Bapak Ibu. Karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Tangan Tuhan yang menyertai. Tangan Tuhan itu baik. Dikatakan betapa murahnya. Betapa baiknya tangan Tuhan itu. Dan tangan Tuhan itu sedang menuntun kita. Jangan lepaskan itu. Jangan anggap itu menjadi hal yang sepele. Karena Tuhan mau pakai kesaksian kita menguatkan tangan-tangan yang lain. Tangan-tangan yang sudah gak berdaya. Tangan-tangan yang sudah gemetar, ngadapin masalah. Tangan-tangan yang sudah tidak ngerti mau buat apa. Kalau ada Anda dan saya yang siap menyaksikan tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang dahsyat, tangan-tangan itu akan dikuatkan. Jadi pertanyaan slide terakhir Bapak Ibu. Saya undang tim Praise and Worship maju ke depan. Kapan kita mau meroket? Kapan kita mau benar-benar mulai membangun Bapak Ibu? Generasi yang tangguh itu pasti membangun. Dan kalau kita mau jadi generasi yang tangguh, kita mau membangun, kita harus pastikan ada penyertaan Tuhan.
Gak mungkin bisa membangun kalau kondisi penyertaan Tuhan gak nyata Bapak Ibu. Gak mungkin. Gimana bisa menghasilkan hal-hal yang baik kalau tangan kita sudah sibuk dengan hal-hal yang tidak baik. Gimana bisa kita menghasilkan, mengerjakan hal yang baik kalau tangan kita sudah kalah duluan, patah duluan menghadapi tantangan, persoalan, permasalahan. Tangan kita sudah gemetar. Gimana bisa melakukan hal yang baik kalau tangan kita sudah lemah. Kita sudah gak berdaya. Tangan yang lemah, postur tangan yang lemah, tampil dalam hidup kita. Kita udah gak ngerti mau ngapain. Gimana bisa membangun. Dan saya ingin sampaikan. Kita masih punya harapan karena masih ada Tuhan. Karena itu jangan berhenti berharap. Kalau Anda sudah tidak berdaya. Ingat tangan Tuhan itu sanggup. Dia menuntun, menolong kita. Menguatkan kita. Sehingga dari tangan yang lemah. Wah. Mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Hidup kita harus dikondisikan Bapak Ibu. Jangan terus iakan postur lemah. Kenapa Alkitab selalu juga menyatakan gestur-gestur tubuh? Karena memang ada kaitannya. Kalau tangan yang lemah, Bapak Ibu coba sama-sama kita peragakan ya. Kalau menurut Bapak Ibu, nggak usah nyontek. Menurut Bapak Ibu, tangan yang lemah itu seperti apa? Ini gestur lemah Bapak Ibu. Geter, takut. Ada orang kalau yang sudah lihat ular, dia langsung, ular, geter. Melihat sebuah kejadian, dia nggak bisa ngapa-ngapain, matung gemetar Bapak Ibu. Takut gak berdaya. Oke, kita sudah punya gestur tangan lemah. Kalau tangan yang kuat gimana biasanya gesturnya? Jadi kalau kita bilang tadi, aku punya Tuhan yang besar. Harusnya gesturnya gimana? Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Gak sinkron. Terjadi pertentangan batin. Iyalah. Kan kita tahu tadi, wah ini gestur kuat tuh kayak gini. Tapi kalau kita nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Kita lemes gini. Hanya perlu ngopi gitu. Kenapa tadi Pak? Ada apa tadi? Kita punya Tuhan yang besar, amin. Amin. Tantangannya tetap ada. Tapi harus ada orang-orang yang tetap tampil, tetap berkatakan. Amin. Tetap berkatakan. Amin. Sekalipun kita gak ditolong, Tuhan pasti mampu. Tuhan pasti sanggup pelihara kita. Tuhan pasti sanggup bebaskan kita. Gak tahu gimana. Saya juga gak bisa kasih tahu gimana caranya Bapak Ibu. Tapi yang pasti kalau kita punya iman, penyertaan Tuhan itu nyata. Tuhan mampukan kita, bukan sekedar bertahan, tapi kita terus membangun. Saya impikan bahwa anak cucu kita akan menjadi pembangun-pembangun yang hebat. Amin. Dalam hidup kita juga impikan jadi pembangun yang hebat. Dan salah satu hal yang bisa kita bangun bersama, ayo sama-sama bangun generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh salah satu cirinya punya iman yang sehat. Dan itu menjadi tugas Anda dan saya hari ini. Ayo kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Katakan kepada jiwamu, kamu punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang menguatkan.